Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Persib Kartika Chandra Kirana, anak ranting 5 Denkesiah 040402 Yogyakarta. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua, Ibu-ibu pengurus, serta ibu-ibu anggota yang berbahagia. Mohon izin Ibu, perkenalkan, nama saya Sri Giyanti, istri dari Leda JKM Saifuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips menurunkan berat badan dengan alami. Ibu-ibu, tips ini saya bagikan berdasarkan pengalaman saya sendiri. Jadi motivasinya atau alasan saya mengapa saya menurunkan berat badan, karena saya rasa waktu itu berat badan saya sudah melebihi dari normal, yaitu berat badan saya waktu itu mencapai 74 kg. Di berat badan yang sekian itu saya merasa banyak sekali gejala-gejala gangguan kesehatan yang saya rasakan. Di antaranya tangan sering kesemutan, terus pada waktu bangun tidur itu kaki terasa sakit untuk melangkah. Jadi setelah bangun tidur, setelah duduk agak lama, berdiri mau jalan itu harus rambatan, sakit sekali di telapak kaki. Tapi alhamdulillah setelah saya menerapkan pola makan yang sehat, berat badan saya sudah mendekati ideal. Gejala-gejala yang saya rasakan saat ini sudah menghilang. Jadi bangun tidur tidak ada keluhan lagi, saya berjalan dengan biasa. Adapun tips menurunkan berat badan yang saya jalani, 1, mengganti ataupun mengurangi nasi putih. Yang kedua, mengurangi atau tidak mengonsumsi minuman ataupun makanan yang mengandung gula pasir. Yang ketiga, mengurangi atau tidak mengonsumsi makanan yang berasal dari tepung atau makanan yang diolah secara digoreng. Untuk tips yang selanjutnya, banyak mengonsumsi buah dan sayur. Tips yang berikutnya, banyak minum air putih. Dan untuk tips yang terakhir yang saya jalani selama ini, kita harus rutin melakukan olahraga. Jadi ini sekedar pengalaman dari saya untuk menurunkan berat badan saya ya ibu-ibu. Yang pertama tadi mengganti nasi putih dan menguranginya. Jadi untuk sehari saya makan nasi putih itu hanya sekali pada waktu makan siang. Itu pun porsinya saya kurangi hanya kurang lebih sebanyak 3 sendok makan. Jadi untuk makan siang ini saya sediakan makan siang menunya itu komplit, ada karbohidratnya, ada sayurnya, ada lauknya. Terus untuk lauk dan sayur saya usahakan dimasak tanpa menggunakan minyak. Kadang-kadang untuk karbohidrat ini ya kalau sempat nasi ini saya ganti dengan kentang ataupun ubi jalar ataupun singkong. Terus untuk sarapannya saya biasanya hanya sarapan susu rendah kalori. Jadi untuk makan pagi susu rendah kalori, untuk makan siang seperti makan siang biasa komplit. Terus untuk yang makan malam atau sore itu cukup makan buah ataupun sayur. Terus tadi saya sampaikan juga bahwa kita harus menghindari makanan ataupun minuman yang mengandung gula pasir. Ya, alhamdulillah setelah saya sadar dengan pola makan yang sehat, untuk kesehariannya saya bisa lepas minuman manis. Jadi saya terbiasa minum air putih. Dan yang wajib bagi saya itu setiap harinya saya bikin infus water.
Terus tadi banyak mengonsumsi buah dan sayur. Jadi tadi ya cemilan-cemilan itu saya sarankan tidak makan gorengan, tapi cemilannya kita usahakan buah. Tadi juga saya sampaikan bahwa di sini mengurangi ataupun mengganti, sebab kalau mau sama sekali lepas untuk gorengan saya sendiri belum bisa, jadi masih kadang-kadang kepingin, tapi setidaknya saya sudah mengurangi dari waktu dulu yang belum menerapkan pola makan yang sehat. Terus untuk minum air, tadi saya sampaikan air putih yang banyak itu dalam kesehariannya rata-rata saya dalam sehari minum air putih itu 3-4 liter. Jadi untuk minum itu saya ukur pakai botol, jadi biar tahu dalam sehari ini kita sudah habis berapa liter. Terus tadi saya sampaikan tidak minum ataupun makan yang mengandung gula pasir. Alhamdulillah untuk saat ini saya tidak lagi tergiur, misalkan pulang dari kerja, kalau dulu ada dawet di pinggir jalan, mampir dulu minum seger. Tapi sekarang saya sudah sadar kalau minum manis itu nanti lama-kelamaan menyebabkan lemak kita tertumpuk. Terus tadi juga saya katakan diet itu juga harus diimbangi dengan melakukan olahraga secara rutin. Pada awalnya dulu sebelum saya menjalani pola hidup seperti ini, pola hidup sehat, untuk menyisihkan waktu olahraga itu terasa berat, sulit sekali. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah bisa melakukan dengan rutin, ya dalam seminggu itu saya bisa melakukan olahraga minimal 4 kali. Nah, olahraga yang saya jalani selama ini adalah senam aerobik. Jadi kalau dulu itu mau menyisihkan waktu untuk olahraga sulit, sekarang kebalikannya, justru kalau kita tidak olahraga malah merasa ketagihan, merasa rugi kok tidak bisa ikut senam. Nah, itu ya ibu-ibu, tips dari saya untuk menurunkan berat badan selama ini. Jadi pola makan sehat ini sudah saya jalani kurang lebih dalam waktu 3 tahun. Bisa mencapai berat badan mendekati ideal itu kira-kira dalam waktu 1 tahun. Jadi dalam waktu 1 tahun itu saya bisa menurunkan berat badan kurang lebih 12 kg dari 74 menjadi 62. Dan sekarang alhamdulillah berat badan saya berkisar di angka 62 kg. Jadi meskipun mendekati ideal, belum ideal ya ibu-ibu, masih banyak PR saya tetap harus konsisten untuk melakukan pola makan yang sehat. Nah, jadi itu ibu-ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menginspirasi ibu-ibu semua. Jadi sekali lagi ibu-ibu, tujuan utama saya menurunkan berat badan itu untuk kesehatan. Jadi di masa tua nanti saya ingin hidup secara sehat, tidak sakit-sakitan, sehingga kita nanti tidak merepotkan anak cucu kita. Itu harapan saya. Itu saja ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada salah dalam penuturan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.